Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashru ay asrul akhiratu min ramadana shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Muttafaqun alaih. Shadaqal azim wa shadaqa rasulin karim. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat dan karunia-Nya, Allah berikan kita kehidupan saat ini. Kalau kita hitung nikmat Allah dari sejak kita lahir sampai kita usia 5 tahun, usia 10 tahun, usia 20 tahun, usia 30 tahun, usia 40 tahun, usia 50 tahun, usia 60 tahun, usia 70 tahun, usia 80 tahun. Semoga jamaah rahimakumullah masih diberikan waktu oleh Allah untuk beribadah, untuk mencari bekal, untuk menyempurnakan kehidupan yang telah kita rasakan ini. Alhamdulillah Ramadan tahun ini kita masih bisa merasakan lapar dan dahaga, dan kita bisa merasakan iftar, berbuka puasa, yang itu adalah farhatun, suatu kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah benar-benar kita terasa. Kita merasakan bagaimana sahur yang berat kita lakukan menjadi berkah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Demikian juga buka yang menjadi harapan bagi kita, menjadi kenikmatan setelah kita dahaga dan lapar. Ketika tenggorokan kita menjadi basah karena manis dan sedapnya makanan yang kita telan. Sudah berapa nikmat kalau itu kita bayangkan terbaring di rumah sakit, setiap suap nasi atau bubur yang masuk ke tenggorokan kita dihitung dengan biaya yang tinggi. Belum jasa dokter yang harus kita bayarkan. Ini kita tidak selamanya kita diberikan sakit, tapi kadang memang pilek dan flu kadang menghampiri kita. Itu adalah sebagai satu cambuk bagi kita untuk kembali kepada jalan yang seharusnya kita tempuh. Maka mensyukurinya dan memanfaatkannya syukur ini untuk takarub kepada Allah adalah
jalan satu-satunya yang harus kita tempuh. Sehingga kita bisa meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan teriring solawat dan salam kepadanya. Karena dengan solawat kita insya Allah akan diberikan as-syafaat kelak di yaumil qiyamah atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin jamaah rahimakumullah. Telah tiba saatnya umat Islam memancarkan aura kegembiraan atas kehadiran bulan suci Ramadan. Datangnya Ramadan niscaya memberikan gairah kepada kita sekalian umat Islam agar bersemangat dalam berlomba-lomba memanfaatkan waktu yang pendek ini untuk memungut nilai-nilai keberkahan Ramadan yang datang. Semoga Ramadan ini mencerahkan hati kita, mencerahkan pikiran kita, sehingga menuntun kepada kita untuk senantiasa berbuat dan beraktivitas yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Muslim sejati tentu akan memompa energi ibadah selama bulan Ramadan ini demi menggapai percik-percik kebaikan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam raya yang luas ini. Jamaah rahimakumullah, siapa yang tahu akan nasib hari esok kita? Hanya Allah yang mengetahui. Allah lah yang maha tahu. Oleh karena itu, tidak ada waktu lagi selain sekarang untuk bersegera mengaplikasikan rangkaian ibadah Ramadan. Jangan sampai kita menyesal di hari kemudian karena belum sempat menjadikan Ramadan sebagai pusat melatih diri, mengembangkan seluruh potensi kebaikan yang terkandung di dalam jiwa dan diri kita. Jamaah rahimakumullah, Ramadan yang mencerahkan berfondasi pada mengejawantahkan ibadah puasa saum Ramadan yang sempurna. Artinya puasa harus didukung dengan keteguhan nurani kita, serta jiwa yang bening dan pikiran yang jernih agar mampu merasakan pencerahan rohaniah dari ibadah yang kita lakukan. Puasa berorientasi pada jiwa untuk tidak makan, melatih untuk tidak minum, dan pemenuhan kebutuhan biologis sebagai representasi dari hawa nafsu yang sering mengerangkeng manusia dari sejak terbit fajar hingga menyingsingnya matahari. Hal ini tersebut sebagaimana dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi bertakwa. Berpuasa itu sangat dahsyat. Dia sebagai vaksin pelebur berbagai akhlak yang buruk yang telah menggerak di sanubari kita. Secara eksplisit, banyak dari kita yang telah terpapar oleh virus kebencian, virus kedustaan, virus kenistaan, virus ketidakjujuran, virus kesombongan, dan virus-virus negatif yang merasuk pada sanubari diri kita. Tentu bagi Muslim, niscaya akan menjadikan puasa sebagai wahana penyucian jiwa, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa dari gelembung dosa agar bersih kembali laksana bayi yang baru lahir. Sehingga di dalam menjalankan hidup ini tidak memikul beban dosa sebagai penghalang untuk masuk ke dalam surga yang Allah janjikan. Bagi orang-orang yang berpuasa ada pintu royan untuk meraih medali itu. Jamaah yang berbahagia,
Tidak sekedar puasa, jika ingin Ramadan mencerahkan, seyogyanya kita perlu mengelaborasikan dengan hamparan amalan-amalan penunjang lainnya, seperti tarawih, qiyamul lail. Ibadah ini selalu disebut dan disambut dengan antusias dan gembira. Bahkan masjid pun penuh ketika umat Islam berbondong-bondong menjalankan ibadah tersebut. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa melakukan qiyamul Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang berbahagia, tarawih bisa menyambung kembali benang silaturahmi yang telah terkoyak di antara kita. Itulah seruan Allah bagi orang muslim agar wajib menjaga silaturahmi sebagai pilar utama menciptakan kehidupan yang adem, ayem, harmonis, dan menenteramkan jiwa dan sanubari kita. Kemudian kita implementasikan dengan tadarus membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan penyelamat kita di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Jamaah yang berbahagia, Al-Quran termasuk lentera kubur kita kelak yang akan menyinari dari kegelapan. Dia juga sebagai mercusuar kehidupan yang memberikan petunjuk bagi umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Bagi Ibnu Abbas, sebagaimana dinukil oleh Profesor Nasruddin Umar, Al-Quran itu laksana intan berlian yang memiliki sudut lekuk yang memantulkan cahaya warna-warni. Setiap orang yang bisa menikmati sudut cahaya keindahannya, semakin ditatap, semakin menyenangkan. Dengan tadarus Al-Quran dan disertai perenungan maknanya, niscaya akan menjadikan sukma yang tengah gundah menjadi tenang. An-nafsul mutmainnah, menemukan jalan keluar dari setiap denyut nadi persoalan kehidupan yang kita hadapi. Jamaah rahimakumullah, janji Allah bagi orang-orang yang bergemar, mempunyai hobi dan mempunyai semangat untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Jamaah tamu undangan Allah yang berbahagia, kita sudah berada di 10 yang terakhir bulan suci Ramadan. Koreksi dan kita bercermin kepada diri, apa yang sudah kita peroleh selama 20 hari ini. Apakah kita sudah betul-betul mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang dicontohkan? Sebagaimana an Aisyah taqalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala asru akhiratu min Ramadan, apabila masuk tanggal 10, yakni 10 yang terakhir dari Ramadan, syadda mizarahu, beliau bersungguh-sungguh, beliau mengikat kencang sarungnya dengan bersungguh-sungguh, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan
anggota keluarganya untuk beribadah kepada Allah. Apakah ini kita sudah lakukan? Mari kita penuhi masjid-masjid kita di sepertiga 10 Ramadan ini dengan beriktikaf, dengan memohon kepada Allah ampunan, istighfar yang sebanyak-banyaknya, karena hati kita, diri kita penuh dengan dosa dan kesalahan. Semoga dosa-dosa kita diampuni yang telah lalu dan kita mendapatkan kemuliaan malam 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahida syuhur wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.